Erosi air laut adalah proses masuknya air laut ke daratan pesisir melalui porositas tanah atau batuan membentuk interface. Mari kita lihat. Erosi air laut melalui porositas. Kalau erosi air laut itu disebutnya dengan abrasi ya. Kalau ini melalui porositas ini enggak masuk. Kalau air laut ke dalam porositas atau air yang masuk ke dalam tanah dalam bentuk interface itu namanya infiltrasi ke daratan biasa, bukan dari daerah pesisir ya. Ini jelas nggak nyambung ini pernyataan ini. Kita lihat pernyataan kedua. Pengambilan air tanah besar-besaran melebihi debit jenisnya disertai kurang upaya konservasi air untuk memberi umpan daerah resapan air, menyebabkan kekosongan lapisan aquifer. Ini juga enggak nyambung dengan pernyataan yang satu, dan ini juga tidak relevan, dan pernyataan ini keliru ya. Berarti jawabannya adalah D untuk soal nomor 16. Oke, nomor 17, kondisi pendudukan yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional adalah, kita lihat yang pertama. Sini yang perlu kita lihat adalah dengan kondisinya ya. Kondisi berarti artinya pada saat itu juga, pada saat real time ya, pertumbuhan penduduk rendah. Ada beberapa aliran dari teori atau pendapat ekonomi, pembangunan nasional secara makro. Itu ada yang berpendapat pertumbuhan penduduk tidak selaras atau tidak ada relevansinya dengan pembangunan nasional. Tetapi ada juga yang berpendapat pertumbuhan penduduk atau bertambahnya jumlah penduduk itu menjadi poin positif karena terkait dengan adanya bonus demografi yang nanti berhubungan dengan produktivitas, umur produktif ya, yang bertambah. Nah, kemudian nomor 2, arus urbanisasi rendah. Kalau urbanisasi ini kan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ketika para penduduk dari desa ke kota itu tidak banyak atau rendah, berarti sumber daya yang ada di desa itu cukup untuk menjadi modal utama pembangunan dari desa ya. Jadi konsentris sudah tidak berlaku di dalam pernyataan ini atau soal ini ya. Berarti desa itu sendiri sudah berdikari, desa swadaya, artinya bisa untuk menjadikan lahan kehidupan bagi para penduduknya. Sebabnya arus urbanisasinya rendah. Kemudian distribusi penduduk merata, artinya ini juga sebagai modal utama. Keadaan penduduk yang merata di setiap daerah itu juga merupakan modal utama untuk mendukung pembangunan nasional yang ada. Jadi pertumbuhan penduduk rendah, kita lihat positifnya adalah berarti ketika pertumbuhan penduduk meningkat itu juga ada pengaruh dampak negatifnya, yaitu beban ya. Beban artinya tidak semua penduduk yang produktif itu juga bekerja, artinya ada jumlah pengangguran juga yang meningkat. Jadi di sisi lain pertumbuhan penduduk yang tinggi itu juga menimbulkan pekerjaan bagi para penyelenggara negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Artinya apa? Jika pertumbuhan penduduk tinggi itu juga angka pengangguran juga naik gitu loh. Jika tidak ada penyokong utama untuk memfasilitasi kaitannya dengan pekerjaan. Kemudian yang kita bahas di sini adalah nomor 17. Itu adalah tentang kondisi kependudukan yang mendukung. Nah, kalau kita lihat dari poin 1, 2, 3 sampai 4, ini semuanya mendukung. Berarti jawabannya adalah E untuk nomor 17. Oke. Mungkin kalau teman-teman punya analisa yang lain, silahkan untuk komentar di bawah. Oke, jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silahkan like, share, dan komentar di bawah, dan bantu untuk terus berkembang. Jika ini mempunyai banyak manfaat, silahkan untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum.